Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi atau poin penting dari kecerdasan emosi dan juga pengertian emosional itu sendiri. Untuk mata kuliah ini yaitu mata kuliah Professional Development yang dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Erina Damayanti. Oke, lanjut saja kita ke materi. Untuk anggota kelompok di sini saya sendiri Diki Aliansa, ada rekan saya Fitri Damayanti dan juga Mia Apriani. Untuk studi materi yang sudah kami simpulkan di sini yaitu tentang emosi dan juga kecerdasan emosi itu sendiri, macam-macam emosi dan juga kecerdasan emosi itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi, cara-cara mengendalikan emosi dan juga kecerdasan emosi itu sendiri. Adapun contoh-contoh dari kehidupan kita sehari-hari, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang apa itu emosi dan juga kecerdasan emosi itu sendiri. Emosi adalah sebuah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi juga adalah suatu reaksi terhadap seseorang ataupun kejadian. Emosi juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu juga. Nah, di sini dikatakan bahwa emosi itu ada perasaan intens ya. Perasaan intens itu ditunjukkan apabila kita mempunyai seorang teman, seorang sahabat, ataupun terhadap keluarga kita ya, untuk menunjukkan emosi itu sendiri. Adapun reaksi terhadap seorang itu ya, meskipun itu bahasanya dari seseorang yang mengungkapkan emosinya juga terhadap kita, ataupun kita yang mengungkapkan emosinya terhadap dia, maupun timbal balik selanjutnya ya, itu bisa dikatakan begitu, yaitu ketika kita merasa senang, merasa sedih, merasa takut juga akan emosi itu sendiri. Oke baik. Emosi juga bisa dikatakan begitu demikian, yaitu tentang merasakan kita terhadap emosi, bahwa adapun rasa emosi itu kebanyakan lebih cepat berlalu ya daripada suasana hati ya, bisa dikatakan demikian karena ada seseorang ya pernah berkata bahwa semarah-marahnya emosi kita ya terhadap seorang akan cepat berlalu juga, cepat ataupun akan merasa lama juga untuk merasakan emosinya juga ya. Bahwasanya gini, misalkan kita mengalami amarah terhadap seseorang, nah ini bisa berlanjut juga ataupun bisa secepat kilat juga kita akan mencoba untuk menahan emosi itu juga ya. Jadi ada kala kita merasa emosi itu ketika amarah itu memuncak ya, ketika kita ada di ambang, misalkan di titik terbawah kita ya, sebagai makhluk hidup ya, kita sebagai manusia juga itu udah pasti ya, semua akan merasakan emosi ya. Untuk emosi sendiri ya ada beberapa aspek juga ya yang sudah saya simpulkan. Sebenarnya ada juga sih fungsi emosi itu juga ya. Fungsi emosi itu juga bisa membantu kita ya untuk bisa berguna juga ya, untuk memotivasi kita mungkin dalam tindakan-tindakan penting juga ya untuk bertahan hidup ya, seperti untuk manusia kan, seperti kita akan mencari makan atau mencari tempat berlindung, atau misalkan kita mencari pasangan hidup ya, menjaga diri kita juga sebetulnya ya. Ada kala kita bisa menahan emosi itu, ada kala juga kita bisa meluapkan emosi itu juga ya. Ya tentunya dengan emosi kita sebagai emosi yang positif tentunya gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kecerdasan emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol emosi dirinya ya, serta untuk orang lain di sekitarnya. Nah ini berhubungan dengan
IQ kita ya, sebetulnya kan kecerdasan emosional itu kan IQ juga ya. Terlebih sebelum kita menuju ke sini juga ya, ada kala kita belajar IQ juga ya, itu intelektual kita sebagai makhluk hidup ya. Tentunya kalau misalkan kita dalam bidang akademik ya, IQ itu kita dipakai ya sebetulnya. Nggak IQ juga, jadi IQ juga dipakai juga ya di sini. Kita dididik supaya kita bisa untuk menjalankan kecerdasan emosi ini gitu. Nah, untuk kecerdasan emosi ini juga memberi kita cara ya yang sangat jelas untuk memahami siapa kita sebetulnya dalam dunia ini gitu. Jadi memberi kita strategi ya yang sangat spesifik sebagai individu juga, sebagai kita makhluk sosial juga ya tentunya. Dan untuk kecerdasan emosi ini sebetulnya ya ada beberapa ini ya tindakan juga ya sebetulnya ya. Ini memberikan alasan bahwasanya ya ini saling keterhubungan ya sebetulnya. Sehingga keterhubungan ini yaitu tadi ya, jadi IQ dan EQ juga sangat penting ya, bahwa kecerdasan emosional itu sebenarnya dikatakan 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual ya sebetulnya. Untuk kesuksesan seseorang itu sangat penting menjadi tolak ukur dari IQ orang tersebut gitu. Oke, baik, selanjutnya materi yang disampaikan untuk macam-macam oleh rekan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mi Apriani. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam emosi. Yang pertama, emosi bahagia, yaitu kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan senang, ceria, gembira, kepuasan, dan sejahtera. Yang kedua, emosi sedih, suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberadaan. Yang ketiga, emosi takut, suatu tanggapan emosi terhadap ancaman seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Yang keempat, emosi jijik, suatu emosi yang biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang dianggap kotor, tak baik, berkuman, atau bersifat negatif. Yang kelima, emosi marah, suatu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Yang terakhir, emosi terkejut yang sering ditandai dengan karakteristik ekspresi wajah seperti mengangkat alis, melebarkan mata, dan membuka mulut, atau respon fisiknya seperti melompat contohnya. Terus macam-macam kecerdasan emosi, yaitu kemampuan mengenal diri atau kesadaran diri, kemampuan mengelola emosi, penguasaan dirinya, kemampuan memotivasi diri, dan yang terakhir kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Faktor yang mempengaruhi emosi yaitu perkembangan usia, jenis kelamin, identitas, hubungan dengan orang tua, teman, maupun lingkungan, hubungan dengan sekolah, penghargaan diri, perkembangan dari spiritual atau religinya. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi yaitu lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan karena orang tua adalah subjek pertama yang perilakunya diidentifikasi dan diinternalisasi yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari kepribadian anak. Dan yang terakhir, lingkungan non-keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Damayanti, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara-cara mengendalikan emosi atau kecerdasan emosi. Yang pertama ada belajar mengatasi stres. Yang kedua, mengasah empati. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk. Yang keempat, meditasi. Yang kelima, belajar mengekspresikan emosi yang sulit. Lalu,
di sini ada kecerdasan emosional di lingkungan keluarga. Peranan orang tua memang sangatlah penting di sini. Bahwasannya ketika kita menjadi orang tua untuk anak-anak kita, sudah sepatutnya kita menerapkan pola pikir ke anak kita yang tidak melulu menerapkan IQ saja. Tetapi peran IQ juga sangatlah penting. Dan kita di sini yang sudah beranjak dewasa, sudah sepatutnya kita bisa memahami apa itu kecerdasan emosi atau EQ, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada kecerdasan emosional di lingkungan kerja. Dalam beraktivitas maupun dalam dunia kerja, sangatlah penting menerapkan kecerdasan emosional ini, di mana kita dituntut agar selalu disiplin terhadap waktu, menerima kebijakan atau aturan perusahaan tempat di mana kita bekerja. Dan yang terpenting, selalu menghormati terhadap sesama rekan kerja dan atasan di tempat kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.